Seumpama biji. Shalom, sahabat Tuhan, selamat pagi. Kita kembali dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas tentang melakukan apa yang Dia mau. Tapi selalu saya berharap bahwa saudara yang mendengarkan pada hari ini adalah orang yang diberkati Tuhan dan orang yang mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Dan beberapa hari yang lalu kita telah membahas tentang melakukan apa yang Dia mau. Orang yang melakukan apa yang dia mau, orang itu akan hidup di dalam janjinya Tuhan. Seperti Abraham, seperti juga Nuh, dia hidup di dalam janjinya Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagian yang lain, bahwa orang yang melakukan apa yang dia mau, dia bukan sekedar hidup di dalam janjinya Tuhan, tapi dia hidup di dalam rancangan Tuhan, di dalam hidup dalam rencananya Tuhan. Artinya begini saudara, kalau saudara ini seorang ahli membuat kursi atau tempat tidur, pasti ada tujuannya. Kursi tujuannya untuk orang bisa duduk, tempat tidur di mana tujuannya orang bisa tidur dengan nyaman. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau hari ini saudara ini ada di tahun 2021 ini, hadir di tahun ini dan masih berjalan, saya berpikir bahwa Tuhan ada rencana di dalam hidup saudara. Dan supaya hidup saudara ini sampai pada rencana Tuhan yang sempurna, saudara harus melakukan apa yang Dia mau. Dan kalau kita melakukan apa yang Dia mau, minimal ada satu atau dua hal yang ada dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya, yang melakukan apa yang Dia mau, yaitu rancangan yang dikatakan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hidup yang penuh dengan pengharapan. Artinya bahwa setiap kita yang hidup dan melakukan apa yang Dia mau, hidup kita akan mengalami damai sejahtera, hidup kita akan punya pengharapan, dan kita tidak akan mengalami yang disebut dengan kecelakaan. Karena rancangan Tuhan ada rancangan yang hidup penuh dengan pengharapan. Ini bisa terjadi ketika saudara melakukan apa yang Dia mau. Terpelihara hidup kita. Kehidupan Abraham terpelihara, kehidupan Nuh pun terpelihara di dalam bahtera yang Tuhan mau Nuh kerjakan pada waktu itu. Bukan sekedar hidup yang terpelihara, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ternyata bukan sekedar damai sejahtera dalam hati, tapi Tuhan memberikan satu posisi yang Tuhan katakan, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Kondisimu bukan turun tapi akan naik. Ini akan terjadi dikatakan jika apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, bukan sekedar mendengarkan. Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi ketika kita melakukan apa yang Dia mau dalam hidup ini dengan setia, maka kita ini hidup dalam rancangan Tuhan. Tuhan akan membuat saudara ini tidak turun tetapi naik. Tuhan akan membuat saudara tidak ekor tapi kepala. Kondisi ini akan terjadi bagi orang yang melakukan apa yang Dia mau. Bukan sekedar kita hidup dalam janjinya Tuhan, tapi kita hidup sampai pada apa yang Tuhan rencanakan. Satu kondisi yang disebut dengan kondisi yang baik. Dan ini yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau saudara melakukan apa yang Dia mau.
Biarlah hidup kita ini pada hari ini kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka kita sedang menghidupi perjalanan sampai pada yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan betul-betul ingin saudara jadi sesuai dengan rencananya. Itu saudara pengasih Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bila kami adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kami adalah hidup sampai pada rencanamu, rancanganmu yang sempurna dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Bagi